Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, ini saya buat video tentang pengumuman terakhir bahwa prosedur pelaksanaan TKA jenjang SMP. Karena SMP ini simulasinya sudah berlangsung ya sejak tanggal 23 Februari. Tapi saya akan menjelaskan untuk simulasinya SD, bahwa simulasi SD ini hampir sama dengan SMP ya, karena ini jenjangnya sekolah dasar, maka ini prosedurnya sama dengan SD. Apa pengumuman terakhir dari web TKA Kemendikbudristek? Yang pertama Bapak Ibu semuanya, bahwa di pengumuman ini yang berada di dashboardnya TKA, di web TKA-nya, ini ada pengumuman yang pertama Bapak Ibu ya, bahwa prosedur keaktifan tes pelaksanaan simulasi TKA jenjang SMP dan satuan pendidikan sederajat pada moda daring, karena kita untuk SD modanya sama, yaitu daring ya, bukan semi daring tapi daring atau online. Untuk SD tetap sama jadwal simulasi, yaitu 2 sampai 8 Maret 2026 ini untuk SD. Nah, nanti pelaksananya hampir sama Bapak Ibu untuk pengoperasian proktornya. Bahwa prosedur pelaksanaan simulasi ini adalah proses atau cara bagaimana kita menjalankan aplikasi proktornya ya. Jadi aplikasi proktor, bukan aplikasi yang ada di sini ya, bukan aplikasi exam, tapi ini adalah aplikasi proktornya. Masih sama Bapak Ibu, untuk menjalankan aplikasi proktor ini semua antivirus harus dimatikan biar nanti aplikasi itu berjalan dengan lancar. Oke Bapak Ibu semuanya, moda daring, bahwa moda daring ini Bapak Ibu bisa kita lihat ID dan password proktornya di laman TKA pada menu simulasi. Jangan sampai salah Bapak Ibu. Jadi kita bisa melihat ID dan password proktornya di menu simulasi, yaitu di sini Bapak Ibu ya. Ini komputer proktor, ID dan password ini komputer proktor ini adanya di sini nih, jangan sampai lupa. Kebanyakan waktu simulasi itu bertanya mana ID proktornya, ternyata ada di sini ya. Ini yang pertama adalah kita harus mencatat dulu ID dan passwordnya proktor di laman TKA menu simulasi. Yang kedua Bapak Ibu, jalankan dan login ke proktor browser. Jadi kita buka aplikasi proktornya, kita masukkan ID proktornya mulai jam 6 Bapak Ibu. Jangan kurang, jangan lebih, karena ini on time. Jam 6 harus sudah mengerjakan semua. Ya. Ini WIB. Ya, WIB waktu Indonesia Barat jam 6. Jadi jam 6 kita harus sudah mulai. Terus masuk ke menu status tes dan mengklik tombol set. Ya, saya ulangi, setelah login kita lalu masuk ke menu status tes dan mengeklik tombol set untuk menyimpan sesinya ya. Klik tombol rilis token untuk memunculkan tokennya. Jadi setelah kita klik tombol set, lalu kita harus klik rilis token biar tokennya itu keluar ya. Setelah itu Bapak itu yang nomor 4 adalah kita masuk ke kelompok tes. Kita filter kode tes sesuai waktunya, sesuai sesinya ya. Bahwa kelompok 1 inilah hari pertama untuk semua sesi. Jadi ini tidak ada apa ini sesi 1, sesi 2 tidak ada, karena simulasi semua harus memilih kelompok 1 karena tidak ada sesinya. Setelah itu
status nonaktif, kemudian klik apply. Jadi kita harus pilih dulu status nonaktifnya Bapak Ibu ya. Kita pilih status nonaktifnya, jangan yang aktif, karena kalau klik yang aktif itu tidak akan muncul ya, karena belum diaktifkan. Kita pilih yang status nonaktif, kemudian kita klik apply. Saya ulangi, setelah masuk ke kelompok tes, maka pilih kelompok 1 untuk semua sesi dan status nonaktif. Jangan pilih yang aktif, karena kalau pilih yang aktif itu tidak akan muncul pesertanya. Karena apa? Belum diaktifkan. Status nonaktif, kemudian apply. Pilih kode ini. Kode ini ya, dipilih. Kemudian centang semua peserta. Nah, setelah ini lalu yang langkah ke-6 adalah centang semua peserta, kemudian klik assign. Kita klik assign. Setelah itu Bapak Ibu, Proctor melakukan rilis token ya. Di kelompok 1 setelah diaktifkan atau kita cek lagi, itu kalau sudah aktif, nanti jam 7 itu akan keluar tokennya. Gitu nggih. Saya ulangi, bahwa untuk mengoperasikan nanti simulasi TKA jenjang SD, maka yang pertama adalah kita harus lihat dulu ID Proctornya ya, di menu simulasi. Kedua, kita jalankan login ID Proctornya pada pukul 6. Setelah itu masuk ke menu status tes, klik tombol set untuk menyimpan, klik tombol release token untuk memunculkan token. Terus masuk ke kelompok tes, kita filter dulu sesuai jadwalnya, waktunya, yaitu kelompok 1 di semua sesi dan status nonaktif dimunculkan dulu. Setelah nonaktif dimunculkan, lalu pilih kode tesnya ini, terus centang semua peserta, kemudian klik assign. Setelah itu pukul 7 kita rilis tokennya. Waktunya kapan? Yaitu sampai jam 3:30. Ini waktunya bebas karena simulasi ya, waktunya ini bebas. Nih, itu ya Bapak Ibu untuk mode daringnya. Kalau semi saya nggak perlu menerangkan karena ini semua untuk TKA kebanyakan itu yang daring. Terus catatan ya, siswa yang akan mengerjakan 3 sub. Jadi siswa itu mengerjakan sub 1, sub tes 1 yaitu adalah latihan. Sub tes 2 adalah simulasi matematika numerasi. Terus sub tes 3 yaitu simulasi dan survei karakter. Nah, jadi ini Bapak Ibu, di hari yang pertama, simulasi yang pertama itu nanti akan muncul matematika. Ini untuk TKA-nya. Terus mengerjakan numerasi untuk AKM-nya. Serta yang terakhir adalah survei karakter. Jadi TKA dan AKM ini dijadikan satu. Ya, soalnya satu waktu. Nah, antara subtet terdapat jeda 1 menit ditandai dengan tombol mulai berwarna biru. Pastikan peserta kembali ke halaman login untuk keluar dari halaman tes. Jadi kalau sudah mengerjakan, pastikan ada di halaman login. Ya, ini peserta kalau sudah mengerjakan pastikan dia di halaman login lagi. Pastikan pengaturan zona waktu di komputer Proctor dan klien dalam mode daring sudah diatur otomatis. Jadi jangan manual Bapak Ibu, jam yang ada di sini. Yang ada di sini ya. Tuh, yang ada di sini itu di mode sudah diatur secara otomatis. Gitu nggih Bapak Ibu, lebih jelasnya jenengan baca sendiri di halaman dashboard pengumuman terakhir pada tanggal 24 Februari 2026. Ini saya jelaskan tentang bagaimana cara menjalankan aplikasi Proctor untuk TKA. Oke, mudah-mudahan ilmu ini sangat berguna untuk panjenengan semua. Selamat bertugas, tetap semangat. Akhir kata wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.